Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai memahami komponen neraca, yaitu liabilitas dan ekuitas. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kalau kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana yang pertama ada saya sendiri Nikade Ayu Purnanti, lalu ada Niwayan Ratnasari, dan Christine Natali Rakasareng. Yang pertama kita akan membahas mengenai liabilitas, di mana liabilitas ini adalah suatu pengorbanan manfaat ekonomi masa depan untuk suatu keharusan masa kini, di mana liabilitas ini juga kita kenal sebagai kewajiban. Nah, pendefinisian dari liabilitas ini juga tertera di dalam pernyataan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, oleh Financial Accounting Standard Board pada SVAC nomor 6, dan juga oleh International Accounting Standard Board pada CFFR atau Conceptual Framework for Financial Report. Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan liabilitas sebagai suatu kewajiban atau keharusan masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya ini diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Pada SVAC nomor 6 dijelaskan bahwa liabilitas ini atau kewajiban merupakan sebagai bentuk pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang timbul dari suatu keharusan untuk melakukan transfer suatu aset atau menyerahkan jasa pada kesatuan lain sebagai akibat dari suatu transaksi atau kejadian di masa lalu. Dan pada CFFR jelaskan bahwa liabilitas ini merupakan kewajiban masa kini entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dengan memenuhi 3 syarat, yaitu obligation atau kewajiban, transfer economic surge atau transfer sumber daya ekonomi, dan result of past event atau hasil dari peristiwa masa lalu. Kewajiban timbul ketika aset telah diserahkan atau ketika adanya perjanjian pembelian aset yang tidak dapat dibatalkan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa liabilitas ini merupakan kewajiban kini atas transaksi di masa lalu dengan mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomis bagi perusahaan. Liabilitas pada neraca diklasifikasikan sebagai saldo normal kredit, yang mana liabilitas digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek, yang disebut juga sebagai utang lancar, merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu 1 tahun dan tidak lebih. Kewajiban jangka pendek ini seperti utang dagang, utang wesel, utang dividen, pajak, dan gaji karyawan, serta beban biaya lain-lain, yang cenderung kurun waktu pembayarannya tidak melebihi 1 tahun. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang kurun waktu pembayarannya lebih panjang atau melebihi 1 tahun, seperti utang bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Liabilitas dapat diartikan sebagai suatu transaksi di masa lalu yang mengakibatkan keharusan entitas mengorbankan suatu manfaat ekonomi di masa depan. Ada 3 kriteria yang dapat dijadikan acuan suatu liabilitas, di mana yang pertama yaitu mengenai pengorbanan manfaat ekonomi. Dari penerimaan suatu aset oleh perusahaan harus ada suatu responsibility atau tanggung jawab yang bisa dilakukan dengan penyerahan aset atau menggunakan aset entitas ketika diperlukan, yang nanti akan ditransfer ke pihak lain sehingga entitas tidak dapat memanfaatkannya lagi. Simpelnya, ketika ada kewajiban maka ada manfaat ekonomis yang dikorbankan. Pengorbanan manfaat ekonomi tidak dapat dihindari karena ada pihak lain yang terlibat, sehingga transfer manfaat ekonomi pada pemegang saham tidak dapat disebut sebagai liabilitas karena tidak ada kewajiban entitas kecuali saham tersebut dilikuidasi. Lalu yang kedua, ada kewajiban sekarang, yang artinya walaupun pemenuhan tanggung jawab baru akan dilakukan di masa depan nanti, tapi keharusan sudah muncul sekarang atau ketika transaksi masa kini menimbulkan pengorbanan suatu manfaat ekonomi di masa depan, semisal utang bank, utang supplier, utang pajak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada akibat peristiwa masa lalu. Ketika transaksi sudah terjadi, misalnya ketika barang telah diterima oleh perusahaan atau sudah ada pengiriman invoice dari supplier untuk order, maka kewajiban sudah dapat diakui. Selanjutnya yaitu mengenai pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas ini dilakukan pada saat keharusan atau kewajiban telah mengikat akibat transaksi yang terjadi sebelumnya.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan ketika ada kemungkinan pengeluaran sumber daya dengan manfaat ekonomi dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan nominal yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang belum dilaksanakan, semisal kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima, biasanya belum diakui sebagai liabilitas, namun dapat saja diterima apabila memenuhi kriteria dari liabilitas. Transaksi mengakibatkan timbulnya suatu keharusan untuk melunasi sesuatu di masa depan. Nah, dalam pencatatan liabilitas ada 4 dasar yang digunakan yang sesuai dengan pendapat KAM, di mana 4 kaidah tersebut yaitu yang pertama adanya dasar hukum, di mana ini dapat dijadikan bukti yang kuat bahwa kewajiban entitas memang ada. Contohnya invoice atau bukti penerimaan dari supplier. Namun, meski begitu, jika tidak ada dasar hukumnya dapat juga menggunakan dasar yang lain, misalnya atas dasar konservatisme. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi mengenai objektivitas. Lalu yang kedua mengenai konservatisme, yang mana ini mengartikan sesuatu yang bersifat merugikan perusahaan dapat diakui sesegera mungkin dan yang bersifat menguntungkan dapat diakui di masa depan. Jadi, konservatisme ini mengartikan pengakuan kewajiban sesegera mungkin karena kewajiban akan menimbulkan pengorbanan manfaat ekonomik dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lalu yang ketiga mengenai substansi, di mana pengakuan liabilitas yang diakibatkan karena secara substansi kewajiban itu sudah terbentuk. Sebagai contoh, leasing suatu alat operasional meski tidak ada transfer kepemilikan jika dalam bentuk kontrak akan jadi milik perusahaan dalam suatu kondisi, dapat dijadikan dasar untuk mengakui leasing sebagai kewajiban karena sah secara substansi. Lalu yang keempat, adanya kewajiban. Keharusan dapat diukur besaran angkanya dan hampir dapat dipastikan akan terjadi. Contohnya, rencana PHK, di mana perusahaan sudah dapat menghitung besaran pesangon dan lain-lain dengan pasti, dan jika dapat dipastikan realisasinya, maka ini dapat dijadikan dasar pengakuan kewajiban dari sekarang. Dari 4 kaidah tadi, waktu terpenuhi dari kaidah tersebut menjadi pertanyaan. Hendriksen dan Van Breda menjelaskan saat-saat untuk mengakui kewajiban, di mana menurut Hendriksen dan Van Breda, saat-saat yang tepat itu adalah saat penandatanganan kontrak, di mana saat itu hak dan kewajiban sudah mengikat. Yang kedua, saat pengakuan biaya. Lalu yang ketiga, saat pengukuran aset. Dan yang keempat, pada akhir periode, di mana pengakuan liabilitas ini menggunakan asas akrual. Selanjutnya yaitu mengenai pengukuran liabilitas. Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan akan diakui dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan pengukuran liabilitas dilakukan berdasarkan yang pertama, biaya historis, di mana liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban pada jumlah kas atau setara kas yang diekspektasikan akan dibayar dalam operasi usaha yang normal. Lalu yang kedua, menggunakan biaya kini atau current cost, di mana pencatatan liabilitas sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin diperlukan dalam menyelesaikan kewajiban. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan nilai terrealisasi, di mana pencatatan liabilitas ini sebesar nilai penyelesaiannya atau jumlah kas atau setara kas yang didiskontokan ke nilai sekarang, yang diekspektasikan diperlukan untuk penyelesaian kewajiban dalam operasi usaha normal. Dan yang terakhir, nilai sekarang. Liabilitas dicatat sebesar arus kas keluar neto masa depan setelah didiskontokan ke nilai sekarang, yang diekspektasikan diperlukan untuk penyelesaian kewajiban dalam operasi usaha normal. Nilai sekarang seringkali digunakan dalam pengukuran kewajiban jangka panjang. Saat terjadinya kewajiban, ada aset yang diperoleh perusahaan yang dapat berupa uang ataupun barang ataupun yang lain, sehingga tidak dapat terlepas dari aset. Nah, pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah menggunakan penghargaan sepakatan atau measured consideration, atau nilai seandainya utang dilunaskan di waktu terjadinya transaksi.
liabilitas diakui sebesar penghargaan sepakatan atau kas yang diterima pada saat penanggungan, bukan nilai nominal dimaksudkan, karena bisa saja ketika punya utang 10 juta, pelunasannya itu melebihi nilai 10 juta tersebut. Penghargaan sepakatan merupakan pengukuran yang paling objektif dan terandalkan, karena kedua pihak sama-sama memiliki kebebasan yang mana disebut sebagai arm's length bargaining. Kedua pihak sudah bersepakat untuk suatu transaksi. Penghargaan sepakatan ini merupakan refleksi dari nilai tunai. Nah, apabila ingin melihat keobjektivitasan suatu transaksi, kita bisa melihatnya ini dari nilai uangnya saat ingin dilunasi. Sebagai contoh, ketika usaha punya utang 5 juta dan jatuh tempo 2 bulan lagi dengan pemberian kesepakatan oleh kreditur berupa potongan 10% apabila perusahaan dapat melunasi utang tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi, total utangnya menjadi 4,5 juta apabila dilunasi dalam 1 bulan. Nah, nilai yang dicatat jika berdasarkan measured consideration atau penghargaan sepakatan adalah 4,5 juta karena nilai ini, nominal ini menyatakan atau menunjukkan nilai uangnya jika dilunasi pada saat itu. Namun, apabila kita mengacu pada konservatisme, nilai 5 juta ini juga dapat dibenarkan pengakuannya sebagai nilai paling tidak menguntungkan bagi perusahaan. Pengukuran kewajiban sama dengan aset, yaitu bagaimana menentukan nilai rupiah saat ingin diakui, karena kewajiban merupakan refleksi atau cerminan dari aset. Aset pun dalam pengukurannya menggunakan measured consideration atau penghargaan sepakatan. Untuk utang jangka panjang seperti obligasi dapat dicatat menggunakan nilai sekarang karena nilai ini akan menunjukkan nilai uang semisal ingin dilunasi saat itu. Dan untuk utang jangka pendek, nilai waktu uang dapat dikesampingkan karena dalam periode minggu atau bulan nilai uangnya sudah tidak material lagi. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai definisi, pengakuan, dan pengukuran liabilitas. Untuk selanjutnya masih ada materi mengenai penilaian dan penyajian liabilitas serta materi mengenai ekuitas yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, teman-teman semua harap untuk stay tune. Untuk sekarang mengenai penilaian liabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya Ratna. Untuk itu kepada Ratna, time is yours. Penilaian liabilitas. Jika sebelumnya pengukuran merupakan cara menentukan nilai rupiah pada saat kewajiban diakui, maka penilaian merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan pada saat kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai kewajiban saat ini. Selanjutnya, dalam hal obligasi, nilai saat ini dari kewajiban disebut nilai bawaan, carrying value atau nilai pelunasan saat ini, current settlement value yang umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Adapun proses amortisasi diskon atau premium merupakan proses dalam rangka penelusuran kewajiban untuk menentukan nilai pelunasan saat ini. Nah, untuk kewajiban moneter, nilai saat ini biasanya ditentukan dengan menggunakan aliran kas keluar masa depan yang didiskon dengan tingkat bunga pasar sebagai tarif diskon. Dalam konteks obligasi ini pula, nilai kewajiban pada setiap saat dapat diilustrasikan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, di mana nilai pelunasan sekarang atau NPS 0 adalah nilai kewajiban pada saat terjadinya liabilitas, sedangkan NPS 4 adalah nilai kewajiban pada saat jatuh tempo, di mana yang pada saat itu akan sama dengan nilai nominal. Adapun tujuan penilaian adalah untuk menentukan jumlah uang atau kas yang harus dikorbankan pada saat tertentu jika kewajiban harus dilunasi. Nah, hal ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan FASB seperti yang dijelaskan dalam SFAC nomor 5 yang mengindikasikan dasar penilaian kewajiban dan keterapannya seperti yang tertera pada gambar.
Selanjutnya adapun atribut penilaian liabilitas menurut FASB, di mana yang pertama yaitu nilai pasar sekarang, merupakan berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contohnya seperti kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban pedagang efek. Yang kedua, nilai pelunasan neto merupakan berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya yang tidak cukup pasti. Contohnya seperti utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Yang ketiga, yaitu nilai diskonan aliran kas masa mendatang, merupakan kewajiban moneter jangka panjang, jumlah rupiah maupun saat pembayaran yang cukup pasti. Contohnya seperti utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Penyajian liabilitas. Penyajian kewajiban dalam neraca memiliki dua format, yaitu skontro yang liabilitasnya berada di sebelah kanan dan stafel yang liabilitasnya ditulis setelah aset. Penyajian kewajiban ini biasanya mengikuti urutan kelancarannya, sejalan dengan penyajian aset. Nah, menurut PSAK nomor 1 pasal 39, aset lancar disusun berdasarkan likuiditas, sementara kewajiban disusun berdasarkan jatuh temponya. Kewajiban jangka pendek disajikan lebih dulu daripada kewajiban jangka panjang untuk memudahkan evaluasi likuiditas perusahaan dari segi urutan perlindungan dan jaminan atau sequence of protection. Kewajiban yang dijamin biasanya disajikan lebih dahulu untuk menekankan prioritas pembayaran dan likuidasi, dan kewajiban disajikan sebelum ekuitas untuk urutan perlindungan. Dalam pengungkapan yang diperlukan untuk berbagai jenis kewajiban dan kontrak diatur oleh standar akuntansi terkait seperti dalam SFAC nomor 47 di mana FASB memberi pedoman tentang pengungkapan untuk keharusan pembelian tak bersyarat jangka panjang, pinjaman dan saham tertebus jangka panjang. Selanjutnya, pengkompensasian aset dan kewajiban dalam neraca biasanya tidak dianjurkan, kecuali jika ada hak pengompensasi yang terkait dengan kontrak bersyarat atau kontrak pertukaran. Nah, hak mengompensasi adalah hak yuridis debitur untuk mengompensasi utangnya dengan jumlah yang di pihak lain berutang kepadanya. Adapun kondisi untuk hak mengompensasi antara lain yaitu yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain dalam suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor atau reporting party mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengontra. Dan yang terakhir, hak mengontra terpaksa secara hukum. Baik, setelah rekan saya menjelaskan mengenai komponen neraca yaitu liabilitas, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen neraca yaitu ekuitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi ekuitas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Definisi ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh IASB dalam CFFR bahwa ekuitas ini merupakan residual interest in the assets of the entity after deducting all its abilities. Selain itu, definisi ekuitas menurut FASB dalam SFAC nomor 6 yaitu equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remains after deduct its liabilities. Ekuitas pemegang saham dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Nah, gambar berikut ini dapat melukiskan komponen modal ekuitas pemegang saham dan pos-pos yang mempengaruhinya. Dapat kita lihat bahwa ekuitas pemegang saham dibagi menjadi modal setoran, laba ditahan, dan lain-lain.
Selain itu, modal setoran itu juga terdiri dari modal yuridis dan modal setoran lain. Dan laba ditahan itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Nah, pembedaan antara modal setoran dan laba ditahan ini dilakukan untuk yang pertama, memberi informasi tentang riwayat modal sejak berdirinya perseroan, dan yang kedua, jika ditinjau dari segi administrasi keuangan, laba ditahan ini adalah merupakan suatu indikator dari daya melaba suatu entiti. Selanjutnya, mengenai tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Adapun tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham, yang pertama untuk menyediakan informasi mengenai efisiensi serta kepengurusan manajemen, yang kedua untuk menyediakan informasi mengenai riwayat dan prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya, dan yang ketiga untuk menyediakan informasi mengenai kewajiban yuridis perseroan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak lainnya. Adapun informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham yang paling minimal adalah yang pertama, yaitu mengenai sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayat-riwayatnya. Yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pembagian modal setoran kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya atau urutan proteksi. Perekayasaan akuntansi modal setoran adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Adapun berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran, yaitu yang pertama, pemesanan saham. Pada umumnya, investor yang memiliki minat untuk membeli saham perusahaan harus memesan terlebih dahulu saham tersebut dengan harga sesuai kesepakatan saat pemesanan. Nah, jumlah rupiah saham saat pemesanan ini dapat diakui sebagai modal setoran hanya jika memenuhi dua syarat ini, yaitu yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan saham adalah klaim yuridis bagi perusahaan pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Dan yang kedua, harga pemesanan akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Selanjutnya, sumber yang dapat mengubah modal setoran yang kedua yaitu obligasi terkonversi. Obligasi terkonversi dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tersebut. Jika hak tukar digunakan, maka terjadi masalah dalam menentukan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai modal setoran. Nah, dalam hal ini, dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi yaitu nilai buku atau nilai bawaan obligasi saat penukaran dan harga pasar obligasi atau harga pasar saham, dipilih dari mana yang paling objektif antara kedua pilihan tersebut. Selanjutnya, sumber yang dapat mengubah modal setoran yang ketiga yaitu saham istimewa terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi. Adapun pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham dan premium atau diskon modal pemegang saham biasa. Pendekatan kedua juga dapat diterapkan. Nah, jika ada selisih antara harga pasar, baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Selanjutnya, sumber perubahan modal setoran yang keempat adalah dividen saham. Jika reklasifikasi ekuitas menjadi tujuan dari pembagian dividen saham dan nominal per saham dipertahankan, maka tambahan saham yang beredar bukan lagi pemecahan nominal saham, melainkan benar-benar merupakan dividen saham. Adapun penilaian untuk menentukan kapitalisasi laba ditahan dapat menggunakan dasar nominal saham atau harga pasar saham, atau dasar lainnya bergantung pada karakteristik atau tujuan dari pembagian dividen saham itu sendiri. Selanjutnya, sumber perubahan modal setoran yang kelima adalah hak beli saham, opsi, dan waran. Yang pertama adalah hak beli saham. Harga pasar dari hak beli saham adalah sebesar selisih harga pasar saham dengan harga yang harus dibayar pemegang saham yang memiliki hak beli saham. Jika dividen saham dapat dikapitalisasi, maka hak beli saham juga dapat dikapitalisasi, karena hak beli saham dapat dianggap sebagai dividen saham dengan nilai sebesar harga pasar hak beli saham. Jumlah ini dikapitalisasi ke modal setoran lain. Yang kedua adalah opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang memberi hak kepada karyawan perusahaan
untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu. Jika opsi saham merupakan non-imbalan, maka harga saham adalah sama dengan harga pasar saham pada saat opsi diberikan. Namun, jika opsi saham merupakan opsi saham imbalan, serta banyaknya saham dan harga pengambilan sudah diketahui pada saat opsi ditawarkan, maka kompensasi dapat diukur saat itu atas dasar selisih harga pasar dan harga pengambilan. Selanjutnya mengenai waran. Waran adalah penjualan hak opsi saham kepada non-pemegang saham. Isu yang timbul mengenai waran yaitu mengenai harga opsi apakah dipisah dengan harga sekuritas terkait. Nah, hal ini sudah diatur dalam PSAK nomor 4. Sumber perubahan modal setoran yang terakhir adalah saham treasury. Transaksi saham treasury atau penarikan kembali saham akan mengurangi modal setoran. Mengenai perlakuan atas transaksi saham treasury, terdapat dua konsep yang dapat diterapkan, yaitu konsep satu transaksi dan konsep dua transaksi. Selanjutnya adalah perubahan laba ditahan. Terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan perubahan laba ditahan, yaitu yang pertama, penyusuan periode lalu, yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi, dan yang terakhir adalah kuasi reorganisasi. Selanjutnya mengenai penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca dapat menggambarkan urutan prioritas perlindungan pada saat perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Adapun urutan penyerapan biaya, rugi dan rugi luar biasa yaitu pendapatan kotor, kemudian laba bersih, laba ditahan, premium modal saham dan modal saham. Nah, urutan penyerapan rugi ini juga dapat dipandang sebagai urutan menikmati untung. Selanjutnya, urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang menanggung segala akibat saat perusahaan dilikuidasi. Adapun urutan perlindungan yaitu karyawan dan pemerintah, kreditor berjamin, kreditor tak berjamin, kemudian pemegang saham prioritas, dan yang terakhir pemegang saham biasa. Perlindungan tersebut juga dapat menjadi basis penyajian kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Selanjutnya mengenai penyajian laba komprehensif. Adapun komponen-komponen pembentuk statement laba rugi ada 8, yaitu yang pertama pos operasi, kemudian pos operasi tambahan, pajak penghasilan, operasi hentian, pos luar biasa, pengaruh perubahan prinsip akuntansi, pengaruh perubahan estimat, dan yang terakhir adalah perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. Terdapat dua pendekatan penyusunan statement laba rugi, yaitu pendekatan satu statement atau one statement approach yang menyajikan ke-8 komponen tersebut dalam satu statement dengan judul statement laba rugi dan laba rugi komprehensif. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dua statement yang memisahkan pelaporan komponen 1 hingga 8 dalam statement laba rugi dan menyajikan pengaruh komponen 8 terhadap laba periode bersih dalam statement laba rugi komprehensif. Baik, sekian video pembahasan yang dapat disampaikan oleh kelompok 6 mengenai komponen neraca yaitu liabilitas dan ekuitas. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga materi yang kami sampaikan dapat mudah dipahami.